Pemirsa, penjualan hewan kurban di Jakarta 5 hari jelang Hari Raya Idul Adha cenderung sepi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan di daerah di mana warga memadati pasar hewan untuk membeli hewan kurban. Salah satu area di Kompleks Permakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beralih fungsi menjadi pasar yang menjual hewan kurban. Pedagang memanfaatkan lahan permakaman yang sepi untuk berjualan jelang Hari Raya Idul Adha. Sapi dan kambing dijajarkan di bagian lahan permakaman yang tidak terdapat batu nisan. Pedagang mengaku telah memiliki izin untuk berjualan di tempat ini. Di tengah pandemi COVID-19, penjualan hewan kurban menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Pedagang mengantisipasinya dengan hanya menyimpan 50% dari jumlah hewan kurban yang biasanya mereka jual. Seekor kambing dijual mulai harga 2,5 sampai 5 juta rupiah, tergantung kualitas. Sementara sapi dijual dengan harga 16 sampai 30 juta rupiah. Kalau biasanya kita seminggu sebelum, ya hanya sisa tinggal beberapa ekor saja. Cuman kalau pada saat ini kan kurang 5 harian lagi ya. Tapi ya mungkin ya situasinya juga agak berpengaruh sedikit ya. Sama halnya dengan penjualan hewan kurban di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jika dibandingkan tahun lalu, penjualan menurun cukup banyak. Penjualan hewan baru meningkat beberapa hari jelang Idul Adha. Padahal biasanya sepekan jelang Idul Adha sudah banyak hewan kurban yang terjual. Selain memperhatikan kesehatan hewan kurban, konsumen juga harus memastikan hewan kurban tidak cacat dan sesuai dengan syariah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, warga mulai memadati pasar hewan Jrebeng di Kelurahan Kota Probolinggo, Jawa Timur. Namun pedagang dan pembeli yang berjubel mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bahkan mayoritas warga yang ada di pasar ini tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ya nggak tahu, Pak. Bapak nggak khawatir terserang corona? Yang penting aku pakai masker lah. Ya, ketika ada perdagangan yang nggak pakai masker, apa tindakan Bapak? Pasrah aja sama yang mau puasa. Tidak khawatir, Pak ya? Sama enggak. Sering pakai masker nggak? Ya sering. Cuma sekarang nggak bawa hari ini. Karena lihat kawan-kawan sudah nggak ada semua, nggak ada yang bawa, jadi saya ikut bawa juga. Nggak merasa takut ya, Bang? Ada sih tapi sedikit gitu. Petugas yang berjaga di pasar sebetulnya sudah sering mengingatkan pengunjung pasar untuk menggunakan masker. Namun masih banyak pengunjung pasar yang mengabaikan. Sebetulnya banyak yang sudah pakai masker, cuman ada yang bandel juga. Kita sudah bosan sampai kasih tahu kepada masyarakat, apalagi belantik-belantik sapi. Tapi bagaimana lagi, masa kita mau bertengkar hanya gara-gara ini ya? Warga yang datang ke pasar hewan Jrebeng Kidul Wonoasih ini tidak hanya datang dari Probolinggo saja, bahkan ada yang sengaja datang dari wilayah Jawa Tengah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, puluhan hewan kurban di Situbondo, Jawa Timur mengalami sakit mata. Petugas meminta pedagang untuk memisahkan hewan yang sakit. Petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memeriksa kondisi hewan yang akan dijual sebagai hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan, puluhan hewan ini mengalami sakit mata dan luka ringan di pelipis mata. Petugas mengobati hewan-hewan yang sakit. Petugas juga meminta kepada para pedagang agar memisahkan hewan kurban yang sakit. Hanya ini ya, ringan-ringan. Ada juga yang matanya luka, perlu kita obatin. Kemudian kita beri vitamin untuk menambah stamina dari sapi maupun kambing domba. Jelang Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemkab Situbondo rutin mendatangi para pedagang hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan, hewan kurban milik para pedagang besar layak dikonsumsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo membeli sapi kurban jenis unggul di Gresik, Jawa Timur. Sapi dengan berat 1 ton lebih itu senilai 80 juta hingga 100 juta rupiah. Inilah sapi unggul peranakan Ongole yang dipilih Presiden Joko Widodo menjadi kurban di Idul Adha tahun ini. Peternakan di Gresik, Jawa Timur ini menjadi langganan Presiden untuk membeli kurban. Tahun ini Presiden memilih sapi unggul berberat 1 ton 20 kg dengan tinggi 159 cm. Sapi berusia 5 tahun ini memang telah dibudidayakan dan dipersiapkan mulai dari pembibitan, pemberian makan, dan penjagaan. Sapi berusia 5 tahun ini memang telah dibudidayakan dan dipersiapkan mulai dari bibit, makan, dan kesehatan. Tidak lupa penghijauan yang jagung muda ini. Ya, ada comboran sehari-hari seperti ada tepung dele, ada katun, ada selamber, ada pula. Tapi saya nggak pernah makan ampas, itu nggak pernah. Tetap ada tepung dele karena membutuhkan protein. Meski pemilik ternak Muhammad Soleh enggan menyebutkan harga beli sapi kurban yang dipilih Presiden, diperkirakan harganya sekitar 80 hingga 100 juta rupiah. Sapi kurban pesanan Joko Widodo ini akan dikirimkan ke Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis pekan ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara diterapkan penjual hewan kurban untuk menarik minat pembeli saat pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melibatkan koboi-koboi wanita untuk mempromosikan hewan kurban. Bergaya bak koboi, gadis-gadis ini memeriksa satu persatu sapi kurban di sentra penjualan hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur. Namun tugas utama mereka bukanlah memeriksa kondisi hewan kurban. Koboi-koboi ini dilibatkan penjual untuk mempromosikan sekaligus memasarkan hewan kurban menjelang Idul Adha. Kita ngecek sapinya aja karena ada kodenya di situ di layarnya. Kita hanya ngecek aja untuk menawarin dan bantu penjualan. Mereka dibekali pengetahuan luas seputar hewan kurban untuk membantu mereka selama bekerja. Calon pembeli bisa menanyakan apa saja terkait hewan kurban agar tidak salah pilih. Tidak hanya di Surabaya, di Depok, Jawa Barat, mall hewan kurban juga melibatkan sales promotion girl dalam penjualan. Layaknya sebuah pameran otomotif, di lokasi penjualan kurban milik Haji Doni yang berada di Kelapa II Depok ini, sejumlah SPG dipekerjakan untuk membantu dan melayani para pembeli. Namun situasi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perniagaan hewan kurban di tahun ini. Ketatnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban di setiap perbatasan menyulitkan peternak untuk memasok ke pedagang. Penurunan pasti ada ya, karena amat cepat ya dengan pandemi ini ya. Jadi biasanya kita bawa hewan itu 6.200, yang sekarang ini hanya bisa lolos itu 1.500. Jadi agak berkurang ya, sekitar 4.500. Tahun ini betul-betul karena dalam perjalanan hewan itu amat sulit untuk dibawa ke daerah tempat dagang. Lapak hewan kurban ini memiliki dokumen lolos uji kelayakan hewan kurban dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan.